Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Sida Menyapa bareng aku Rani Syahda. Dan saat ini kita akan kedatangan narasumber yang gimana ya, happiest person gitu ya kayaknya. Selalu happy beliau ini kelihatannya. Beliau ini adalah Kaprodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Beliau juga tentunya dosen di bidang psikologi pendidikan gitu ya bidangnya. Langsung saja akan kita sapa beliau. Apa kabar Pak Ghazali? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Rani? Alhamdulillah. Luar biasa ini. Sehat-sehat ya. ini? Harus sehat. Ada beban sesuatu begitu? Kita kayaknya langsung sesi konseling aja. Oke. Pak Ghazali Rusyid Afandi, SPSI MA. Luar biasa. Tetap happy Pak ya? Alhamdulillah. Ini masih menjalani studi S3 Ya, betul. di UNER. Betul sekali. Semester berapa Pak sekarang? Sekarang semester 6. Masya Insya Allah mohon doanya semester tahun depan saya lulus begitu. Amin. 7 semester Pak ya, cukup lah. Cukup lah. Cukup. Jangan banyak-banyak. Jangan enggak mau nambah lagi. Cukup. Oke, Pak, ini kita mau bahas soal ya yang sering banget dihadapi Gen Z. Apa itu? Atau mungkin nggak hanya Gen Z lah ya, lebih lah ya, milenial atau apapun itu. Soal anxiety, Pak. Oh, anxiety. Oh iya. Kecemasan. Kecemasan. Oke. Tapi sebelum masuk anxiety saya tuh nggak tahu ya istilah-istilah mungkin aku yang baru tahu atau gimana ya. Kayaknya around 2020-an itu kita baru tahu soal mental health, mental illness, kemudian muncul lagi anxiety, dan baru-baru ini soal kategori NPD banyak sekali Pak. Itu tuh memang sebenarnya dari dulu ada atau memang baru digaungkan? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang kesehatan mental gitu ya Mbak Rani ya, dari awal psikologi berdiri itu sudah mempelajari mental sebenarnya. Iya, benar. Gitu ya. Sehingga kemudian pada periode berikutnya muncullah diagnosa gangguan mental. Nah, salah satunya adalah anxiety dan itu sudah lama. Sudah lama banget begitu ya. Cuman boomingnya barangkali karena saat ini gitu ya, beberapa tahun-tahun belakang ini isu-isu kesehatan mental ini baru disadari oleh banyak orang. Katakanlah orang merasa bimbang begitu, orang merasa bingung, orang merasa pikirannya kacau atau banyak tekanan begitu. Itu adalah sebenarnya isu-isu kesehatan mental. Cuma yang digaungkan itu baru-baru ini sepertinya. Padahal setiap orang berinteraksi dengan orang lain atau setiap orang itu mengambil keputusan itu pasti ada konsep psikologi dalamnya Mbak gitu ya. Dan setiap orang itu tidak akan pernah begitu ya terbebas dari gangguan mental Setiap orang bahkan coba Mbak Rani bayangkan begitu ya. Mbak Rani pernah tidak ketika mau ujian begitu tiba-tiba redek gemetar begitu? Sering. Nah, itu kan bagian dari ketidaksehatan mental. Betul. Cuman dalam kapasitas yang kecil begitu. Sehingga kesehatan mental itu atau gangguan mental itu ya adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya gitu. Benar. Cuman memang kapasitasnya yang membuat apakah dia itu perlu pengobatan yang lebih atau perlu terapi yang lebih ataukah hanya relaksasi sudah selesai dan sebagainya. Itu sebenarnya. Ya biasanya kalau melanjutkan kalau hanya konseling biasanya dengan psikolog ya Pak ya. Tapi kalau sudah membutuhkan perawatan lebih itu biasanya dengan psikiater gitu. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi dengan psikolog, katakanlah dia mengalami gangguan yang lebih parah begitu, maka psikolog itu bisa menangani dengan terapi-terapi psikologisnya. Cuman ketika seorang itu sudah dalam tanda kutip gitu ya, sarafnya kena dan sebagainya, dia mengalami schizofrenia. Schizofrenia itu kalau orang sekarang anggapnya gila begitu ya. Yang tidak sadar, tiba-tiba dia itu bertemu dengan sesuatu benda begitu, dikiranya benda itu hidup, katakanlah gitu. Ngomong sendiri dengan orang, bukan dengan orang tapi dengan benda begitu. Nah, hal semacam itu bisa jadi gangguan yang lebih spesifik, akhirnya perlu pengobatan menggunakan medis
itu psikiater begitu. Cuma kalau dalam tataran gangguan non klinis lebih mendalam seperti itu, ya psikolog itu juga sudah cukup untuk bisa memberikan terapi dan konseling sebenarnya. Gitu. Oke, berarti memang secara teori ini sudah ada dari dulu tentu aja. Iya, tapi betul. berarti orang-orang ini baru aware sama yang namanya mental health ini ya baru-baru ini. Mungkin ya. Tapi ini menimbulkan pro kontra antara generasi X mungkin dengan Gen Z, yang ketika Gen Z hadir ini sudah mental health ini sudah menjadi aware bagi orang-orang. Kemudian Gen X itu biasanya menilai Gen Z ini terlalu banyak. Iya. Atau mungkin kita kenal Gen Z itu biasanya tipenya generasi strawberry. Iya. Itu Pak Ghazali sebenarnya setuju nggak sama itu? Sebenarnya setiap generasi itu punya karakter yang berbeda-beda memang, begitu ya. Tergantung bagaimana latar belakang pola asuh yang diterapkan pada generasi tersebut. Contoh gitu ya, generasi saya dulu, itu teman-teman itu sepertinya karena memang generasinya cara didiknya itu seperti militer begitu, gitu ya. VOC lah kalau begitu ya. Sekarang bilang. Sehingga memang disiplin sangat kuat, sangat kaku. Cuma bisa jadi gitu ya, bisa jadi kreativitas di dalam mengembangkan sesuatu itu akhirnya kurang karena memang terlalu kaku di dalam pola asuh itu sendiri. Dan generasi sekarang itu sebenarnya akibat dari generasi kita sebenarnya. Loh, itu kan anak-anak kita sebenarnya. Iya benar. Anak-anak kita. Nah, ketika kita berpikir bahwa janganlah membuat pola asuh yang terlalu kaku begitu, sehingga kita agak longgarkan itu, sehingga membentuk mental itu juga. Gitu. Nah, itu kan akibat dari perlakuan kebiasaan yang ia hadapi, yang ia peroleh, sehingga membentuk mental seperti itu begitu. Nah, tetapi sebenarnya bukan masalah salah tidak salah begitu ya. Cuma bagaimana cara mengatasi anak-anak yang saat ini memiliki katakanlah memiliki tanda kutip mental yang agak lemah gitu ya. Ketika dihadapkan pada sesuatu, mereka cenderung daripada saya susah mendingan saya cari yang cepat begitu. Benar. Apalagi sekarang ini kan instan banget nih ceritanya. Benar. Sangat instan begitu ya. Didukung dengan teknologi. Apalagi mie itu juga instan sekarang kan banyak gitu ya. Nah, makanya itu membuat orang akhirnya cari jalan cepatnya. Cari jalan cepat itu akhirnya orang sudah terbiasa seperti itu, akhirnya usaha untuk mencapai dengan keras itu kurang begitu. Iya benar. Nah, dihadapkan dengan kondisi itulah akhirnya itu tadi merasa mentalnya cepat lemah, cepat down gitu ya. Mendapatkan permasalahan sedikit kemudian langsung layu begitu katakanlah ya, langsung tidak semangat. Kemudian ketika dihadapkan pada sebuah permasalahan, katakanlah dia bekerja begitu, akhirnya dia cari pekerjaan yang lain yang menurut dia itu nyaman bagi dia. Sebenarnya itu adalah bagian-bagian perilaku yang sudah dibiasakan. Itu akhirnya bentuk seperti itu. Nah, kesehatan mental sendiri kalau kita berbicara gitu ya, dulu zamannya perang ada cerita begitu di psikolog gitu ya, yang terkenal gitu. Dulu ada seorang ketika perang dunia kedua gitu ya, dia ini nggak apa-apa, secara matanya itu nggak buta gitu ya, normal fisik. Ketika berperang tiba-tiba buta. Apa yang terjadi? Pulang lagi nggak buta lagi. Apa yang terjadi? Berarti ini ada sesuatu dengan mentalnya. Jelas. Jelas sekali. Ini buta ya, berarti benar-benar tidak bisa melihat. Benar-benar tidak bisa melihat. Dan itu terjadi benar begitu ya. Terjadi benar pada orang tersebut gitu ya. Dan banyak contoh-contoh lagi yang dia itu akhirnya mungkin gitu ya. Mungkin dia nggak merasa bahwa dirinya nggak sehat gitu ya. Tapi ketika dihadapkan pada permasalahan tertentu, kemudian dia nggak mau menghadapinya begitu, dia nggak punya solusi untuk permasalahan tersebut gitu ya, dan merasa mentalnya jatuh, akhirnya mengalami gangguan mental tersebut. Dan gangguan mental itu berarti sangat berpengaruh pada fisik. Sangat. Itu yang disebut dengan
yang disebut dengan gangguan mental yang mempengaruhi fisik gitu ya. Biasa orang menyebutnya apa ya, kok saya lupa ya istilahnya itu ya. Ada istilahnya itu. Oke. Gitu ya. Nanti kita akan cari istilahnya. Oke. Oke, balik lagi ke salah satu, sebenarnya ini termasuk gangguan mental atau enggak sih Pak? Anxiety itu. Iya. Kecemasan yang berlebihan. Jadi gini, kalau kita berbicara tentang kecemasan itu, setiap orang pasti cemas ya enggak? Benar. Enggak mungkin orang dalam kehidupannya itu tidak pernah mengalami kecemasan. Betul. Sangat tidak mungkin. Ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu diterangkan gitulah, wala takhaf wala tahzan innallaha ma'ana gitu ya. Janganlah kalian bersedih hati, janganlah la takhaf, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih hati. Allah bersama kita. Gitu ya. Itu sudah mencerminkan bahwa kehidupan manusia itu ya letterlock, mesti ada kecemasan dan ketakutan. Nah, itu. Gitu kan ya? Ya kan Allah menciptakan manusia dengan segala rasa. Betul. Begitu ya. Karena manusia kan juga punya akal pikiran dan juga punya hawa nafsu. Betul sekali. Dan emosi itu termasuk. Betul. Nah, kenapa? Karena emosi itu bagian dari manusia, begitu ya. Sehingga kecemasan itu merupakan hal yang wajar yang ada dalam diri manusia. Contohnya saja, dulu saya kan pernah nih daftar di perguruan tinggi negeri begitu ya. Ini sering dihadapi sama bahkan mungkin ini masa anak-anak lagi nervous banget menghadapi SBMPTN dan lain sebagainya. Bahkan mungkin yang sudah jadi mahasiswa menghadapi sidang skripsi. Betul. Bahkan tidak berani ujian, itu bagian dari kecemasan sebenarnya. Betul. Sebenarnya itu nggak logis gitu kan ya. Cuman memang karena dia itu terlalu memikirkan hal itu. Sebenarnya kan gini, ada banyak gangguan psikologi itu ya. Ada stres gitu ya, ada kecemasan ya, ada schizofren dan sebagainya begitu. Nah, kecemasan itu dia untuk menghadapi sesuatu yang belum terjadi. Overthinking kalau anak sekarang bisa jadi. Berpikir berlebihan terhadap sesuatu yang belum dia hadapi. Betul, gitu ya. Nah, karena dalam tanda kutip dia ini merasa takut gitu ya, merasa takut terkait dengan apa yang belum terjadi gitu ya. Dan takutnya itu berlebihan, itu membuat dia akhirnya semakin cemas. Padahal ketika seorang itu akan menghadapi sesuatu, saya yakin ya, dia akan berpikir ojo jangan-jangan, dan bahasa Jawanya ojo begitu ya. Ojo gitu ya. Jangan-jangan nanti terjadi seperti ini gitu ya. Nah, ketika orang itu bisa mengendalikan kecemasannya tadi itu, maka perilakunya juga akan santai. Dia akan lebih mampu untuk menyelesaikan masalah daripada orang yang berkata kayak gini, jangan-jangan nanti ketika saya ujian saya nggak bisa jawab sama sekali, jangan-jangan soalnya itu sulit gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah karena pola pikir kita seperti itu dan kita tidak bisa membentengi hal itu ya, maka yang terjadi ketika kita menghadapi ujian, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia nggak akan bisa mengerjakan dengan lancar. Contoh ya, dalam tes psikologi itu kan ada soal 1+2, 2+3 dan seterusnya yang biasanya kalau kita nyebutnya itu tes Pauli gitu ya. Tes Kraepelin atau Pauli gitu ya. Yang hitungannya banyak gitu. Iya, benar. Sekarang Mbak Rani saya tanya. 1+2 berapa? 3. 3+4 berapa? 7. 7+7 berapa? 14. Mudah kan? Iya. Ketika Mbak Rani tes itu ya, 2+3 itu tiba-tiba blank. Ketika Mbak Rani semakin sepaneng, semakin cemas memikirkan hal yang tidak begitu, akhirnya hal yang mudah tadi itu jadi sangat sulit. Itu yang disebut dengan blocking kognitif gitu dalam psikologi. Berarti kalau misalnya tadi kita cemas gitu ya kan, tadi kita mau menghadapi ujian kita cemas, berarti itu masuknya adalah di cemas. Kemudian baru diidentifikasi bahwa itu sudah masuk anxiety, itu masuk mana? Apakah sudah mendapatkan itu tadi resiko blocking apa tadi Pak? Blocking kognitif begitu. Blocking kognitif itu artinya sudah masuk anxiety atau ada tolak ukur lain di psikologi? Sebenarnya kalau kita ngomong
masalah blocking kognitif tadi itu ya, itu sudah masuk kecemasan. Cuma kecemasannya kan dalam ranah menghadapi ujian itu. Kan ada kecemasan, ada yang memang gangguan kecemasan gitu ya. Kalau gangguan kecemasan itu memang setiap kali dia mendengarkan sesuatu dia merasa redek gemetar begitu ya. Tiba-tiba jantungnya gemetar. Kemudian ketika dia mendengarkan orang lain berbicara tentang hal itu dia langsung gemetar. Itu baru gangguan. Itu baru gangguan. Cuman ini harus dipilah. Apakah itu adalah sebuah gangguan ataukah dia ini hanya sebatas kecemasan yang biasa terjadi ketika menghadapi sesuatu? Itu harus diidentifikasi. Itu. Nah, permasalahan adalah ketika seorang sudah terbiasa berpikir negatif begitu, ya. Ketika berpikir negatif ya, maka yang terjadi adalah ini. Kalau saya dia itu terlalu sering berpikir negatif ya, maka yang terjadi adalah perilakunya juga akan mengarah pada hal itu. Kalau sedikit-sedikit ada loh. Saya pernah kenal seorang gitu ya. Dia tuh kayak gini. Orang ngomongin dia, dia khawatir. Padahal dia nggak ngomongin dia. Ada dia berdiri di satu tempat tertentu, ada dua orang. Di sana ada orang berkelompok, terus gitu. dia overthinking, ngiranya mereka ngomongin dia gitu. Ketika dia berpikir terus-menerus tentang hal itu dan nggak pernah dia sadari bahwa itu adalah hal yang tidak baik begitu ya, maka yang terjadi bisa jadi kecemasan ini menjadi sesuatu gangguan bagi dia. Kalau sudah masuk ke gangguan kecemasan, ini yang menjadi permasalahan. Setiap kali bertindak pasti akan mengalami hal itu dan itu akan mengganggu perilakunya. Betul. Akan mengganggu kesehariannya. Nah, berbeda dengan kasus ketika ujian, itu cemas juga sama. Cuma bukan gangguan kecemasan dalam konteks klinis, begitu ceritanya. Tetapi semua orang itu mengalami itu sehingga kalau kita berbicara tentang kecemasan dalam masa ujian itu adalah hal yang wajar. Hal yang wajar. Jadi untuk teman-teman tenang ya, itu masih dalam konteks wajar. Selama nggak mengganggu perilakunya. Ada juga loh, saya pernah satu tes begitu, tes psikologi karena memang sangat tegang begitu nggih. Iya. Sangat tegang. Yang namanya papan dada itu terbang Mbak Rani. Saking ketika itu tes ini tes. Ini tes tulis tiba-tiba papannya terbang gitu. Karena instruksinya gini, ketika dites gitu ya, ganti dengan tutukan palu gitu, buak gitu ya. Langsung saking kagetnya, saking tegangnya dia, langsung terbang ini, wut gitu. Ya Allah, kok bisa kayak gini nih ya? Karena memang itu sangat tegang, karena memang dia nggak mampu untuk mengkondisikan dirinya. Jadi kecemasan dia yang berlebihan itu membuat tubuhnya merespon kayak gitu. Betul. Nah itu kan bahayanya kalau kita terlalu cemas, sehingga ketika teman-teman nih katakanlah ya teman-teman ketika menghadapi ujian atau mau melakukan presentasi gitu ya, wajar Anda semua redek, gemetar. Kalau enggak dredeg enggak hidup. Enggak hidup betul. Harus dredeg Pak, kalau enggak dredeg nanti enggak hidup Pak. Iya. Itu wajar gitu ya. Iya. Asalkan teman-teman bisa tahu kondisinya gitu ya. Oh, saya dredeg gitu ya. Oke, tarik nafas saja, tarik nafas gitu ya. Tarik nafas berapa kali, kemudian afirmasi positif dalam dirinya. Afirmasi positif itu mengatakan oke, saya sudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda muslim ya, Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah saya sudah belajar dan saya siap ini. Itu akan lebih tenang dan lebih mudah teman-teman mengerjakan soal-soal itu daripada ketika teman-teman berpikir gini, waduh, jangan-jangan soalnya itu sulit dan aku nanti gagal temenan, gagal sungguhan. Ada contoh cerita, boleh Mbak Rani? Cerita? Boleh. Jadi ada namanya Walenda begitu ya. Dia itu seorang akrobatik. Dia itu biasa dari puluhan tahun itu dia berjalan di atas ada semacam building building itu apa ya? Bangunan gitu, bangunan tinggi gitu ya. Itu dikasih tali, dia berjalan di atasnya. Ini kayaknya ada satu cabang olahraga sendiri untuk itu ya. Oh ya, apa namanya? Akrobatik mungkin atau iya, kayaknya atletik atau akrobatik gitu. Oh gitu. Nah, selama itu dia itu nggak apa-apa. Pada tahun 79 loh ini. Sudah lama kan ya?
Iya, iya. Pada tahun 79 dia itu meninggal dunia jatuh dari titian itu. Kalau kita bilang takdir ya takdir gitu ya. Iya. Cuma kita kan perlu Kita tahu kan penyebabnya. kaji gitu ya. Kenapa dia seperti itu? Dan istrinya mengatakan, pertama kalinya seorang Walenda ini ngomong, jangan-jangan nanti saya akan jatuh. Wah, ini langsung masuk dua konteks. Satu dari psikologisnya, dia sudah masuk overthinking tadi, Iya, betul. berpikir yang belum terjadi yang tadi Pak Betul, Gos bilang, betul. dan juga dari sisi spiritualis ini ya, Betul. dari agama. Takdirnya gitu ya. Gak ada artinya Allah kan bersama dengan apa yang kamu pikirkan. Iya. Kita kan sering dengar itu betul kalau di agama ya. Betul. Sehingga ketika seorang itu berjalan, kemudian dia itu fokus, jangan-jangan saya jatuh, jangan-jangan saya jatuh. Itu dia konsentrasi, dia memfokuskan dirinya bukan bagaimana mencari solusinya, tetapi berpikirnya jangan-jangan saya jatuh. Itu yang menjadi problem sebenarnya. Jadi dalam kegagalan ujian-ujian teman-teman, ini bisa jadi bukan karena belajarnya kurang, bukan karena dia latihannya kurang, tapi kecemasan ini yang justru hadirnya hanya beberapa menit sebelum ujian itu sangat berpengaruh. Kalau kita tidak bisa memberikan afirmasi kepada diri kita. Jangankan gitu, saya ini podcast ini juga tadi cemas nih ceritanya. Mungkin Mbak Rani juga cemas juga gitu ya. Waktu datang ini mau ngomong apa gitu ya. Tapi kan kita harus membuat positive vibes dalam diri kita. Betul, kita harus relax, membentuk positive vibe dalam diri kita, kemudian afirmasi positif begitu ya. Itu yang membantu kita akan mengurangi kecemasan begitu. Sehingga problem-problem yang kita hadapi itu akan lebih mudah kita urai. Kenapa? Karena problem itu kan kayak benang ruwet gitu Mbak Rani ya. Kalau seorang itu cemas dalam mengurai benang itu semakin ruwet nih ceritanya. Tapi ketika seorang itu lebih tenang, lebih santai, positive vibes dalam dirinya itu lebih dominan begitu, ini akan lebih mudah diurai begitu. Itu sebenarnya. Oke, itu tadi sudah lengkap ya Pak soal cemas. Sekarang kita masuk faktornya. Nah, jadi ketika mahasiswa menghadapi ujian, apa sih sebenarnya faktor dia akhirnya cemas atau anxiety? Apakah memang belajarnya kurang? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah istirahatnya kurang karena dia harus ngoyo belajar terus? Dan yang ketiga, apakah justru faktor peran penting dari orang sekitar, keluarga? Apakah dengan, maksudnya ketika kita jadi orang tua misal punya anak yang menghadapi ujian, jadi orang tua tuh harus gimana? Apakah kamu harus belajar, atau justru kita seperti apa? Karena kalau anak kadang mungkin para orang tua ya, kalau anak nggak disuruh belajar kadang nggak belajar. Kalau disuruh belajar terus lama-lama juga takutnya menghadapi anxiety, sepaneng begitu ya. Gimana nih Pak menurut Jadi, Pak Ghazali? kalau masalah parenting itu adalah hal yang berbeda begitu ya nanti ya. Kita mungkin akan kita bahas pada podcast berikutnya gitu ya. Panjang berarti ini Pak ya, panjang. Masih ada sambungannya nih. Ya, itu. Nah, kalau faktor-faktor yang mempengaruhi, kalau Mbak Rani tadi tanya, iya semuanya itu pertama, ketika seorang, kenapa law of readiness itu sangat berpengaruh. Hukum kesiapan itu sangat berpengaruh. Itu hukumnya Thorndike begitu ya. Kalau dalam bahasa psikologi tokohnya namanya Thorndike, itu behavioristik. Law of readiness itu sangat berpengaruh bagi dia. Semakin orang itu siap, artinya apa? Semakin orang itu belajarnya banyak dan memahami materi yang akan diujikan, dia akan lebih tenang daripada yang enggak. Kecuali ada orang yang jarno wis lulus nggak lulus gitu ya, lulus nggak lulus ya sudah, itu berbeda. Itu berbeda. Tapi kan kita dalam ujian itu harus mencapai nilai yang juga tinggi. Setidaknya memenuhi standar kompetensi kan gitu ya. Ini kan concern kita untuk sidang atau ujian yang lulus begitu ya. Iya, betul. Mengusahakan bagaimana tetap lulus tapi juga menghadapi anxiety dalam dirinya sendiri. Kalau yang nggak pengen lulus itu sudah nggak ikut dalam obrolan ini. Nanti kita bahas lagi tuh ya. Kenapa itu terjadi gitu ya. Kita akan bahas lagi, itu beda sesi lagi Pak. Nah, kalau kita berbicara tentang faktor yang mempengaruhi kecemasan, iya betul. Law of readiness, ya, hukum kesiapan itu sangat mempengaruhi ketika orang cemas atau tidaknya. Semakin orang itu siap, semakin orang itu memahami materinya, semakin dia nggak cemas. Gitu. Kenapa? Ya, lagi-lagi
orang yang tahu gitu ya, ketika ditanya itu akan lebih nyaman dalam menjawab. Betul. Daripada orang nggak tahu apa-apa ditanya paling pelongo-pelongo begitu ya. Gitu ya. Iya, benar-benar. Sehingga itu yang penting gitu ya. Kemudian law of exercise, hukum latihan itu penting. Itu penting. Jadi semakin orang itu banyak latihan gitu ya, semakin orang itu banyak menghadapi hal yang serupa, maka secara otomatis tubuh ini akan merespon dengan cepat. Otak ini akan merespon dengan cepat begitu. Gini, dalam konsep kognitif itu, dalam otak kita itu kan menyimpan berbagai macam informasi nih ceritanya. Iya. Ada yang di belakang sini nih. Ini gudangnya gudangnya kosakata, gudangnya kata-kata. Kalau sini comprehension begitu ya. Kalau sini kepenut duar, rusak otaknya gitu kata. Ada yang luka begitu. Maka bisa jadi kan ngomongnya mincela-mincele begitu bisa jadi. Kalau sini bisa jadi orang itu lupaan. Kalau kebentur. Nah, itu nah dalam saraf itu kan ada yang disebut dengan sinaps begitu ya. Semakin orang itu sering mentrain dia, melatih gitu ya, melatih tentang sesuatu, maka dengan sendirinya sinaps itu akan semakin kuat, antar neuron itu akan semakin kuat, jembatannya akan semakin kuat. Nah, semakin kuat itulah orang itu akan mudah untuk memanggil kembali atau recall begitu dalam bahasa ingatan, dalam bahasa kognitifnya, mengingat begitu. Semakin orang mampu mengingat akan membuat dia semakin gak cemas. Kenapa? Dia sudah siap gitu. Nah, exercise-nya tadi dan juga ready-nya tadi adalah dengan latihan sebelumnya, jangan dada. Itu. Ini mulai masuk ini. Ini mulai masuk habit buruk. Teman-teman. Betul. Belajar kejar semalam, Pak. Wah, berat itu cemas mesti. Saya yakin. Justru itu mempengaruhi cemas. Pertama ya, secara psikologis dia akan mengalami kecemasan. Kedua, mengingat dalam waktu singkat itu nggak mudah. Ya kan? Berarti memang secara kognitif kita tuh butuh waktu untuk menampung itu tadi. Betul sekali. Nggak bisa moro-moro, tiba-tiba gitu ya, bahasa saya moro-moro begitu ya. Tiba-tiba kemudian dia belajar saat ini, kemudian dia harus exercise. Kecuali orang itu IQ-nya ya superior. Nah, tapi kan superior hanya itu sekian persen yang ada di dunia. Dalam kurva normal statistika gitu, kalau kita bicara seperti itu ya. Iya. Kurva normal kan gambarnya kayak gunung begitu ya. Orang yang superior itu mungsak dikit. Pojok segini ya. Orang yang abnormal gitu cuma sedikit. Dan yang biasa banyak. Lah Anda di mana posisinya gitu ceritanya. Kita harus mengukur itulah. Kita harus mengukur kemampuan kita. Makanya harus mawas diri berarti. Mawas diri betul itu. Enggak tiba-tiba ini ya dengan PD-nya. Ujian gitu besok malam besok ajalah belajar gitu. Itu yang pertama, kemampuan kognitif terbatas. Yang kedua adalah ketika kita memforsir belajar dalam sehari semalam full begitu, saya yakin fisik Anda akan berpengaruh, akan lelah. Akhirnya tidak istirahat. Dalam konsep psikologi, kan kebetulan saya ngajar psikometri. Psikometri itu matematikanya psikologi, pembuatan alat ukur psikologi begitu ya. Nah, di dalam buatan alat ukur psikologi itu ada dua macam tes itu, tes kognitif dan tes non kognitif. Kognitif itu termasuk ya tadi itu gitu ya, lulus tidak lulusnya, SBMPTN namanya. Kemudian ujian untuk memasuki SMP, SMA dan sebagainya. Itu dan kognitif banyak semua. Sekali. Kognitif semua. Nah, kognitif itu sangat dipengaruhi oleh fisik kita. Makanya jangan pernah tes ketika dalam kondisi sakit. Kognitif ya. Berpengaruh ya. Langsung drop. Nah, belum lagi yang mental tadi yang kena tadi ya. Wah, cocok itu sudah. Cocok, ya, sudah pasrahkan diri Anda. Itu. Oke, luar biasa ini ya. Berarti yang harus teman-teman pahami adalah satu, law of ready, law of readiness. Law of readiness, kedua law of exercise. Kemudian setelah atau saat menghadapi ujian, jangan lupa untuk mengafirmasi kecemasan. Betul. Agar tidak menjadi berlebihan. Betul. Makanya doa itu penting. Betul. Itu ya. Kenapa doa itu? Karena doa itu menenangkan sebenarnya. Kalau dalam Al-Qur'an itu ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, berdoa, hati jadi tenang gitu. Semakin tenang, semakin tidak terjadi blocking kognitif tadi itu. Itu hubungannya gitu akhirnya.
Dan orang-orang di sekitarnya, dukungan itu juga penting. Makanya anak-anak ketika mereka pengen ada target lulus begitu katakanlah gitu ya, orang tua harus mendukung itu, harus mengawasi, mengingatkan setiap harinya, meskipun ya bertengkar lah antara orang tua dengan anak. Biasanya kan ketika orang tua mengingatkan belajar, anaknya gitu kan gitu itu hal yang wajar. Tapi sebagai orang tua ya harus memahami hal itu, memahami mental putra-putrinya juga untuk menghadapi ujian dan kemampuan putra-putrinya tentunya. Itu luar biasa. Wah, kayaknya lengkap ini ya untuk membantu persiapan teman-teman ini ya soal menghadapi kecemasan ujian. Nah, ini sekarang terakhir nih Pak Ghazali ya. Kalau di Umsida sendiri, ini ada nggak sih konseling gitu ya untuk mahasiswa atau mungkin ya ruang dengar lah untuk mahasiswa berkonseling mengenai psikologi mereka? Sebenarnya ada nggak kalau di Umsida itu? Di Umsida ada. Di Umsida itu ada selain di psikologi, di lab-lab psikologi begitu ya, ada yang disebut dengan P3TU, psikologi terapannya Umsida. Ini segmentasi pasarnya kemana nih Pak? Segmentasi pasarnya sebenarnya ada dua, melayani mahasiswa, yang kedua adalah melayani umum, begitu. Sehingga bahkan ada terapi ABK juga di dalamnya. Tes psikologi ya. Ada, terapi ABK ada, konseling ada dan sebagainya begitu ya. Jadi ketika teman-teman mahasiswa mengalami hal semacam ini bisa jadi konseling gitu ya. Nah, di UKM juga ada. UKM yang disebut dengan konselor sebaya itu ada. UKM-nya namanya UKM PIKM, benar. PIKM itu salah satu programnya adalah konseling sebenarnya. Iya, karena dia kalau nggak salah namanya Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa. Iya, betul sekali. Nah, itu bisa menjadi salah satu alternatif kawan-kawan ketika mengalami permasalahan psikologis. Kawan-kawan bisa datang ke teman-teman itu. Kemudian jika teman-teman itu tidak mampu untuk menangani, akan dirujuk ke psikolog begitu. Ke prodi psikologi, yang di sana itu juga banyak psikolognya. Tentu atau saja. juga bisa ke P3TU, Pusat Terapan Psikologi begitu. Semua ada di Umsida. Nah, ini biasanya kalau curhat atau konseling apalagi dengan teman sebaya, ini biasanya yang ditakutkan teman-teman adalah soal etik data atau privasinya mungkin privasi ya? Mereka. Apakah teman-teman PIKM ini mungkin setahu Pak Ghazali atau mungkin kita nanti undang teman-teman PIKM boleh, gitu harus ya? itu, harus itu. Apakah mereka itu sudah memperhatikan biar teman-teman juga yakin gitu ya untuk konseling ke teman-teman PIKM? Apakah mereka sudah memegang etik-etik itu? Jadi kemarin pas saya jadi pembina PIKM begitu, gitu ya. Wah, kita langsung ketemu pembinanya. Sekarang diganti Bu Nurfi, psikolog juga begitu ya. Jadi teman-teman itu memang saya minta untuk membuat hal semacam itu gitu ya, buat hal semacam itu. Kemudian mereka sudah memahami privasi itu. Dan kenapa? Karena banyak teman-teman psikologi di dalam situ, mahasiswa psikologi dalam situ begitu. Sehingga privasi itu memang harus dirahasiakan betul, ya. Baru kemudian setelah mereka sudah selesai konsultasinya begitu, ya sudah tidak boleh itu keluar dari ranah konseling, ya, ranah konseling. Sehingga insya Allah etik di dalam konseling itu juga tetap terjaga nantinya, begitu. Gitu. Jadi insya Allah aman begitu ya, insya Allah aman. Oke, luar biasa teman-teman ya, itu tadi sudah lengkap mengenai salah satu cabang soal mental health. Salah satu bagian kecil gitu ya. Bahkan tuh bagian paling kecil. Kecil banget itu ya. Anxiety. Satu poin dalam pedoman gangguan jiwa PBDGJ atau DSM itu. DSM itu tebal segini. Gangguan jiwa itu tebal segini. Kalau yang PBDGJ Indonesia itu segini tebalnya gitu ya. Itu bagian kecil ya. Satu poin aja ceritanya. Masih banyak nih ceritanya. Masih banyak lagi. Kayaknya kita harus ketemu Pak Ghazali lagi di lain waktu ini ya. Oke, teman-teman, mungkin Pak Ghazali ada sepatah dua kata pesan motivasi lah ya, sedikit dengan
singkat dan padat untuk teman-teman yang akan menghadapi ujian. Silakan Pak Ghazali di kamera sebelah sana. Oke. Jadi teman-teman semuanya begitu yang saat ini menyimak podcast ini begitu ya. Yang terpenting ketika Anda menghadapi ujian adalah tenang ya. Sebelum tenang itu pastikan kalian sudah melakukan law of exercise dan law of readiness tadi itu. Dengan seperti itu kawan-kawan akan menjadi lebih siap ya. Dan ketika kawan-kawan itu mau menghadapi ujian, katakan pada diri kalian, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, kalau Anda Islam, saya sudah belajar, saya sudah memahami materi ini, Bismillah, mudahkanlah saya di dalam menghadapi ujian itu. Insya Allah Anda akan sukses dalam pembelajaran atau dalam ujian tersebut. Begitu Mbak Rani. Luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Pak Ghazali. Bismillah gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di podcast Umsida Menyapa berikutnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ghazali. Singkat, padat dan juga menarik, dan stay tune. Jangan lupa untuk tonton terus Umsida Menyapa di YouTube Umsida 1912 karena kita masih akan banyak mengulik hal-hal lainnya. Terima kasih. Saya Rani Syahda, mohon pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.